Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita zikir pagi petang dulu ya teman-teman, sahabat yang disayang Allah. Di antaranya apa yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya pas waktu pagi beliau, berzikir di waktu pagi beliau. Kita baca semampu kita dengan segala keterbatasan yang kita punya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ngelek-ngelek. Itu ngelek-ngelek apa, Pak? Nggak di TikTok atau di Instagram. Ngelek-ngelek teman-teman, suaranya masuk atau enggak? Suaranya ngelek-ngelek atau gimana teman-teman? Suaranya oke? Sekarang udah jelas? Oke, bisa. Boleh dicek suaranya masuk atau enggak? Jelas? Jelas, jelas, jelas. Alhamdulillah jelas, alhamdulillah jelas. Oke, aman semuanya, suaranya, ngelek-ngeleknya. Berarti bisa ya. TikTok belum ada di TikTok. Alhamdulillah, aman. Aman Sulaiman. Oke, kita ngaji dulu. Silakan dibuka Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka teman-teman Quran surah Al-Ahqaf surah nomor 46 ayatnya ayat yang ke-6. Wa idza husyiran nas وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman yang disayang Allah, kali ini kita mau tadabbur Quran surah Al-Ahqaf, surah nomor 46, ayatnya ayat yang ke-6, di mana Allah berfirman yang artinya, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan yang selama ini mereka sembah, alhamdulillah, ya dikumlislibalakum. Izin Ibu Imcita Yulisda, kami pin Al-Ahqaf ayat bukan ayat 36 ya, ayat 6. Al-Ahqaf ayat 6. Teman-teman mohon berkenan ditulis kolom komentar Al-Ahqaf ayat yang ke-6. Dan gak lupa, buat teman-teman yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan sampai video live streaming ini melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita bersama-sama tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa idza husiran nas, dan apabila manusia dikumpulkan, yakni pada hari kiamat. Kata para ulama muhaddisin, kata para ulama mufassirin, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ketika mereka dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sesembahan yang selama ini mereka sembah menjadi musuh-musuh mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah bersabda dalam satu riwayat, kata Nabi SAW,
Al-mu'min lil mu'min yashuddu ba'duhum ba'dha. Tidaklah orang beriman dia jumpa sama orang beriman kecuali mereka pasti saling menguatkan. Dan juga dari hadis ini pun muncul perkataan para ulama, dan tidaklah orang yang mereka bersekongkol bersepakat dalam suatu kejahatan, satu keburukan, kecuali mereka pasti akan membelakangi satu sama lain di dunia dan bahkan nanti sampai di negeri akhirat sana. Mereka pasti akan saling melukai satu sama lain di dunia, dan di akhirat mereka akan saling bermusuhan satu sama lain. Kenapa kamu ikut saya? Loh, kenapa kamu mau? Kenapa kamu mengikuti perbuatan ini? Lah, kenapa kamu juga mau? Makanya dalam Islam itu ada hukum tolong-menolong. Di antaranya adalah hukum tolong-menolong dalam kebaikan. Al-Maidah ayat yang kedua. Di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kita dalam kebaikan, dan jangan saling tolong-menolong kita dalam kejahatan. Ternyata penyesalan yang sangat dalam itu diantaranya adalah menjadikan salah satu itu yang dia puja-puja, yang dia puji-puji, membuat justru malah makin lalai dari mengingat Allah, membuat justru malah makin jauh dari Allah, membuat justru malah nggak ingat sama sekali tentang Allah. Sampai-sampai pada akhirnya pun mereka mendapati yang mereka selama ini puja-puja, puji-puji, yang mereka selama ini jadikan figur, membuat mereka jauh dari Allah. Mereka pun akhirnya terus kemudian saling bermusuhan pada hari itu. Oh ya teman-teman dirahmati Allah, by the way ini suaranya masuk suaranya. Instagram kayak stuck. Ini Instagram kayak stuck ya? Oh enggak, kayak stuck Instagram? Enggak kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayinat. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, qala alladzina kafaru lil haqq. Lalu orang-orang yang enggak beriman itu malah mereka mengatakan, lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Ketika kebenaran itu datang kepada mereka, mereka malah mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Teman-teman yang dirahmati Allah, tugas kita pas tahu ada kebenaran yang disampaikan, itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama, sami'na, udah dengerin aja. Yang kedua, wa'ata'na. Apa makna wa'ata'na? Ata'na itu artinya berusahalah sekuat mungkin untuk mentaati kebaikan yang datang. Pada zaman Nabi SAW, Nabi itu pernah mendapati ayat tentang larangan khamr itu turun. Memang bertahap larangan khamr itu memang bertahap ya teman-teman. Tapi pas larangan khamr itu turun, para sahabat-sahabat Nabi mendengarkan larangan itu, ayat tentang haramnya khamr turun, mereka langsung mengambil daripada gentong-gentong yang masih berisikan khamr di rumah mereka, lalu mereka buang di tengah jalan. Sampai-sampai ada beberapa asar yang menceritakan bahwa di salah satu gang-gang di kota tersebut itu terdapat daripada air-air khamar yang menggenang. Ketika mereka dapat kebenaran tuh mereka nggak deny. Ketika mereka dapat kebenaran mereka nggak nolak. Ketika mereka dapat kebenaran tuh mereka sami'na wa ata'na. Dan ketika mereka dapat kebenaran, mereka nggak terus kemudian membelakangi kebenaran tersebut. Hadza sihrun mubin, dengan macam-macam kalimat. Ini kan kalau dalam kalimat ini orang-orang yang tidak beriman mengatakan kepada kebenaran yang mereka terima, sihrun mubin. Ya ini mah sihir kali. Dia mah sihir nih. Tapi buat kita orang-orang beriman, tentu saja sami'na wa ata'na itu dikedepankan. Kalau pada zaman dulu mereka bilangnya hadza sihrun mubin,
Kalau zaman sekarang mungkin kalimatnya itu serupa dengan kalimat sihrum mubin, tapi nggak bilang, ya ini mah sihir, bukan. Kalimatnya kalau ditadaburi lebih luas lagi, mungkin kalimat kebenaran yang datang kepada dia ditolak dengan kalimat, lah kenapa sih hidup saya? Kenapa sih itu yang ribet? Nggak usah nasihatin kali, kita punya hidup masing-masing. Atau dengan kalimat bukan hadza sihrun mubin, tapi yalah urus saya diri lu sendiri. Atau mungkin dengan kalimat, ngapain sih? Basi banget. Atau mungkin ketika kebenaran datang kita juga dengan kalimat, ya terserah saya sih, hidup-hidup saya. Atau juga mungkin dengan kalimat yang notabene kayak menolak kebenaran dan merendahkan yang menyampaikan kebenaran tersebut. Hadza sihrum mubin. Jadi kalau dulu orang-orang tidak beriman itu mengatakan demikian terhadap kebenaran, wah ini pasti sihir nih. Tapi kalau zaman sekarang, kita terjemahkan secara luas itu banyak banget. Makanya sampai-sampai hadis riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Al-Baihaqi, mohon maaf bukan Ibnu Majah, hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, sesungguhnya kalimat yang paling dibenci Allah adalah ketika seseorang dapat nasihat dari saudaranya, lalu dia mengatakan, urus saja hidupmu sendiri. Kalimat yang paling dibenci Allah adalah ketika seorang hamba dapat nasihat dari saudaranya, lalu hamba tersebut malah mengatakan, urus saja dirimu sendiri. Ini kalimat yang paling dibenci Allah banget, kata Nabi SAW. Teman-teman, lihat waktu kejadian Nabi SAW menegur Usama bin Zaid. Jadi ada cerita, teman-teman. Waktu sebuah perang, sebuah medan jihad, Usama melihat ada musuh terpojok. Ketika musuh itu terpojok, musuh ini berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, assalamtu billah, saya masuk Islam. Jadi kaidah dalam Islam, dalam sebuah medan peperangan, kalau ada musuh udah nyerah, nggak boleh lagi diapa-apain. Apalagi musuh ini udah sampai masuk dalam agama Islam, assalamtu billah, udah nggak boleh diapa-apain. Tapi Usama melihat ada kebohongan dari lisannya yang bersyahadat. Akhirnya sama Usama tetap ditebas. Wafatlah laki-laki yang baru saja bersyahadat itu. Terus sahabat lain tuh ada yang ngeliat, bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Usama tadi saya lihat ada seorang musuh terpojok, udah ngucap syahadat, tapi tetap ditebas ya Rasulullah. Kata Rasulullah mau tabayun. Yaudah panggil Usama deh ke sini. Usama datang, ditanya, ataktuluh ya Usama, dalam riwayat. Wahai Usama, kamu bunuh laki-laki tersebut yang sudah bersyahadat? Lalu kata Usama, iya ya Rasulullah, tapi sesungguhnya dia itu berbohong dengan syahadatnya. Karena dia sudah terpojok posisinya. Lalu kata Nabi SAW, Nabi bersabda, hal syaqafta qalbah ya Usama? Wahai Usama, apakah kamu sudah pernah belah dadanya, wahai Usama, sampai kamu tahu apa isi lubuk hatinya? Lalu Nabi SAW berusaha memberitahu tapi dengan cara yang elegan. Yakni Usama diingatkan sama Nabi, ya Usama, madza taqul bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Wahai Usama, besok kamu di hari kiamat gimana bersaksi terhadap orang yang sudah mengucap la ilaha illallah tapi tetap kamu hilangkan nyawanya. Usama waktu itu mengatakan dalam sebuah riwayat, Nabi terus mengulang-ulang kalimat itu sampai aku menginginkan kalaulah hari itu aku baru masuk Islam yang pertama kalinya. Artinya Usama tuh gak deny sama sekali nasihatnya Nabi SAW. Bahkan Usama tuh menerima bahwa iya kalau emang salah ya saya akui salah. Bahkan hari itu Usama bilang, duh andai kiranya aku baru masuk Islam lagi nih. Para ulama muhadisin tuh mengatakan
ingin beliau memperbaiki dirinya lagi, mulai dari nol. Kesalahan semuanya beliau akui sebagai kesalahan. Lalu beliau ingin memperbaiki diri dari nol. Yang kedua, beliau sama sekali nggak deny perkataan Nabi SAW. Dan itu kerennya sahabat. Hari-hari ini menerima kebenaran yang disampaikan itu sesuatu yang gak gampang ya teman-teman. Menerima kebenaran yang diucapkan itu sesuatu yang gak mudah. Karena banyak banget godaannya. Hadza sihrum mubin. Karena condongnya manusia itu punya hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya hawa nafsu itu condongnya mengajakmu untuk terus berbuat keburukan, termasuk menolak kebenaran. Nah, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Salah satu penyebab sulit dapatnya hidayah adalah menolak kebenaran. Tulis di caps lock besar-besar. Salah satu penyebab sulitnya mendapat hidayah adalah menolak kebenaran. Ditulis di kolom komentar, di caps lock kalau berkenan. Salah satu penyebab sulitnya mendapat hidayah adalah menolak kebenaran. Saya berkali-kali melihat wajah dan matanya seorang yang berbinar-binar ketika melihat kebenaran itu. Walaupun hari ini mereka belum menjadi yang melakukannya, itu biasanya karena mereka terima dulu kebenarannya gitu. Ada seorang dulunya nih pernah berbuat riba. Lalu ada seorang pemateri menyampaikan haramnya riba. Salah satunya misalkan Al-Baqarah 275. Wa harramar riba, Allah haramkan jelas-jelas kepada kalian, yakni riba. Dia tahu dia lagi ngelakuin itu. Dia tahu dia masih ada di dunia itu. Atau dia masih punya cicilan yang bersinggungan sama hal yang berbau riba itu. Tapi mata yang berbinar-binar melihat kebenaran, itu jiwanya akan Allah lapangkan. Mata yang berbinar-binar melihat kebenaran, itu hatinya akan Allah lapangkan untuk menerima kebenaran. Ini boleh juga ditulis ya teman-teman, buat note juga. Mata yang berbinar-binar melihat kebenaran, maka hatinya akan Allah lapangkan untuk menerima kebenaran. Syaratnya yang pertama, terima aja dulu. Iya sih, saya belum bisa ninggalin. Gak apa-apa, terima aja dulu. Bukankah salah satu pengingat kita dalam kehidupan sehari-hari adalah jadilah seorang hamba yang menerima apa yang Allah tetapkan, maka Allah juga akan meridhoi apa yang mereka lakukan. Atau dalam bahasa nabinya, kata Nabi SAW, man radiya falahur ridho. Artinya tuh, siapa yang menerima ketetapan takdirnya Allah, falahur ridho, maka dialah yang paling berpotensi jadi hamba yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentang penerimaan, nggak didinai. Jadi ketika dia melihat kebenaran tuh matanya berbinar. Gak melulu melihat uang dan cuan baru matanya hijau berbinar gitu, enggak. Mungkin selama ini yang dilihat adalah tentang cuan, tentang keuntungan, tentang harta, material. Lalu matanya berbinar-binar, ayo datang yuk sini lo, ada uangnya nih. Langsung kemudian ngebut dia datang. Enggak, tapi berbinar-binar jugalah seorang yang beriman ketika melihat kebenaran. Gimana caranya agar mata kita terus berbinar melihat kebenaran? Banyak-banyak berdoa, seperti yang Imam Hasan Al-Basri ajarkan pada murid-muridnya. Doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan untukku yang haram itu haram, yang batil adalah batil, dan bantu hambamu ini ya Allah untuk bisa segera menjauh darinya.
Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, bahwa yang hak adalah yang hak, dan bantu kami untuk bisa menunaikannya. Itu doanya dari Al-Imam Hasan Basri. Kita tuh juga dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Doa yang bisa mengubah. Makanya Nabi bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa kalian itu adalah senjata terbaik yang pernah kalian punya. Kebenaran udah berulang kali ini disampaikan. Tahu-tahu nggak sengaja FYP lewat, tahu-tahu nggak sengaja Reels lewat, tahu-tahu nggak sengaja. Kenapa relate ya? Kenapa pas ya? Apakah itu alasannya algoritma semata? Mungkin iya. Tapi dalam kacamata iman, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Quran surah At-Takwir ayat 29, itu kan kacamata iman. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah apapun yang terjadi, dan tidaklah FYP yang lewat di beranda kita, dan tidaklah explore yang muncul di feed Instagram kita, dan tidaklah postingan yang tiba-tiba muncul di status story WhatsApp teman-teman kita. Illa ayyasha Allah. Kecuali semuanya atas kehendaknya Allah. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan itu semua benar-benar atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Oke, kita bilang, ya ini mah karena logaritma. Logaritma apa algoritma? Algoritma. Ya ini mah karena algoritma. Iya, tapi bukan hanya karena itu. Kalau kita beriman, kita tahu kenapa FYP ini relate. Kenapa pas banget lagi butuh, tahu-tahu kejawab. Kenapa kejawab lewat video ini? Kenapa kejawab lewat VT ini? Itu jawabannya Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang lewat di FYP, yang muncul di feed, yang kita terima di story WA atau di grup keluarga, illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kecuali itu fix karena kehendak Allah Rabbul Alamin. Karena Allah yang mau itu lewat. Jadi teman-teman, hidup yang paling akan terus bahagia itu adalah hidup di mana seorang hamba terus meminta kepada Allahnya agar dibimbing untuk menerima kebenaran. Itu pasti bahagia deh. Menerima dulu ya. Karena nanti konsepnya 3M. Menerima, mengamalkan, melanjutkan kepada yang lain atau mengajarkan. Kan 3M tadi. Jadi menerima, mengamalkan, mengajarkan. 3M. Diterima dulu nasihat itu. Lalu berusahalah untuk diamalkan. Kalau udah kita bisa konsisten mengamalkan, ajarin lagi sama yang lain. Berbagi, sharing. Alhamdulillah sebenarnya saya mendapatkan pengalaman dari sedekah subuh saya. Misalkan kalau teman-teman rutin sedekah subuh, ternyata sedekah subuh itu powerful ya. Hari ini belum sedekah subuh ya. Di Qris. Misalnya ya teman-teman punya kemana, terserah teman-teman, sesuka teman-teman kemana, ya udah. Mumpung inget nih, mumpung masih subuh di Makassar, ntar takut lupa.
Contoh misalkan kayak gitu ya teman-teman. Lalu berbagi cerita tentang keistimewaan sedekah subuh dan segala bentuk macam-macamnya, itu nggak apa-apa banget. Oke. Kembali ke topik bahasan 3M tadi teman-teman. Tentang kalau ada kebenaran yang datang, yang pertama itu menerima. Yang kedua itu setelah menerima, mengamalkan semampunya. Fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu yang bisa kalian lakukan. Terus kemudian yang ketiga itu setelah menerima, melakukan, mengajarkan lagi sama yang lain. Jangan buru-buru ditolak, jangan buru-buru didinai. Difikirkan dulu. Aduh, luar biasa kalau bicara tentang kadang gak ada habis-habisnya kita menerima kebaikan-kebaikan. Ingat gak kemarin waktu kita bahas Al-Mulk? Al-Mulk, masih ingat? Quran surah daripada Al-Mulk, surah 67. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berkata, aduhai sekiranya dahulu kami mendengarkan atau kami mau memikirkan atas nasihat-nasihat yang datang, tentulah kami tidak akan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Aduhai, lau kunna nasma', coba kami dengar ya. Au nakil, lalu kemudian kami pertimbangkan dengan usaha dan effort yang kuat. Nggak gampang sih teman-teman untuk bisa menerima kebenaran itu, emang nggak gampang. Tapi kalau kita terus minta sama Allah, Allah yang akan memudahkan kita untuk bisa nerima kebenaran itu. Jadi hari ini temanya adalah tentang lapang dada untuk menerima kebenaran. Apalagi kalau teman-teman punya jabatan ya. Wah, itu gak gampang sih. Apalagi kalau teman-teman punya kekuasaan, punya jabatan, lagi dititipi Allah, dititipi oleh dengan harta yang banyak. Itu menerima kebenaran tuh gak gampang banget. Kadang kebenaran yang datang tiba-tiba, apaan sih? Emang ada siapa sih? Kadang kayak gitu. Itu sifat dasar manusia banget. Sifat dasar manusia banget tuh. Suka nolak kalau ada kebenaran yang datang. Tapi kan iman menyatakan sebaliknya. Iman itu menyatakan tunduklah, aslim, taslam. Kalau kata Nabi kepada Raja Heraklius, ila Hirakal azimir Rum, aslim taslam. Wahai Raja Heraklius, penguasa Romawi, masuk Islam kamu akan selamat. Aslim taslam. Jadi kuncinya tuh penerimaan dulu. Terima, maka kita akan selamat. Susah teman-teman terima kebenaran tuh, mungkin kalimatnya lebih tepatnya tidak mudah ya. Tidak mudah nerima kebenaran itu. Tapi dengan pertolongan Allah bisa. Dan tidak mudah nerima kebenaran itu karena mungkin tadi ya benar ada rasa egois, ada perasaan kayak enggak kok ini yang benar. Padahal mungkin kebenaran itu sifatnya subjektif ya, dari lingkungan kita, tempat kita tinggal mungkin, circle kita. Ada seorang pernah bilang gini, setiap hari aku habiskan waktu bersama mereka yang selalu bermaksiat kepada Allah. Lalu ketika aku sholat meskipun terlambat, mereka menyebutku, wah alim sekali ya, kayak gitu. Padahal sholatnya terlambat. Dan bahkan ini sholatnya mungkin bukan 5 waktu, tapi cuma dari 1 hari yang 5 waktu, dia cuma sholat 1 waktu. Udah disebut alim banget ya. Karena ia ada pada circle yang sudah sangat terlampau jauhnya dari Allah. Tapi begitu aku masuk ke lingkungan yang salih, lalu aku melihat mereka yang menjaga sholat 5 waktunya, aku lalu bersadar diri bahwa aku ternyata belum ada apa-apanya. Nah kan circle kan. Kita di circle yang belum hafal Quran, kita punya hafalan An-Naba aja, padahal belum juz 30, baru An-Naba. Wah, semua udah kayak, wah suhu. Padahal kita baru hafal An-Naba doang, An-Nazi'at belum, Abasa belum, At-Takwir belum, Asy-Syams belum.
Kita baru hafal an-naba aja, itu kita kayak udah, wah suhu, hafal sampai an-naba nih. Padahal kalau kita masuk lalu bergaul dalam sebuah lingkungan yang mereka adalah penghafal Al-Quran, kita akan sadar, ya Allah, hafal an-naba tuh ternyata belum ada apa-apanya ya. Mereka udah hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Ternyata mereka udah sejauh itu ya, dan kita masih di sini-sini aja. Penting teman-teman, 3 circle pergaulan yang teman-teman harus punya. Yang pertama, bergaullah kepada yang lebih solih daripada kita untuk jadi motivasi. Yang kedua, bergaullah dengan teman-teman seperjuangan, teman-teman kita satu tongkrongan, teman-teman kita satu angkatan, teman-teman sejawat kita. Untuk apa? Kepadanya lah kita bisa mengajak dalam kebaikan, atau kita bisa ada tempat sharing. Lalu circle yang ketiga, bergaullah kepada mereka yang di bawah kita agar kita bisa berbagi kepada mereka. Berbagi macam-macam, berbagi harta, pengalaman, ilmu. 3 circle. Jadi ada yang lebih solih untuk motivasi, yang sama untuk tempat sharing atau berbagi, yang di bawah kita kepadanya juga kita berderma, memberi pengalaman. 3 circle tuh. Orang yang lebih solih untuk jadikan motivasi, teman sejawat. Teman sejawat sih lebih ke apa ya, kayak ya udah kita ngobrol santai bareng sama teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan. Sis, datang ke sini yuk kita ngobrol gitu. Bro, kumpul di sini yuk, kita sharing yuk. Syukur-syukur kita gaul sama mereka tuh untuk mewarnai mereka kembali kepada yang lebih baik. Lingkungan ada gas dan remnya. Kalau bahasa mudanya itu, kita jadi gas dan remnya buat mereka. Mereka terlalu ngegas, makin jauh banget dari Allah, kita rem-rem. Kayak udah terlalu jauh deh. Umur kita kayak bukan umur main-main lagi deh. Apalagi umur yang udah setengah perjalanan hidup manusia lebih. Itu udah banyak warningnya sih. Umur setengah perjalanan maksudnya, kan kata Nabi begini ya. Dalam hadis Tirmidzi Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin." Umur umatku, kata Nabi, rata-rata sittin, 60. Aqalluhum may yajuzu dzalik. Lebih dari 60 itu jarang banget. Kalaupun ada, ya itu bonus aja. Sedikit banget yang bisa melampaui 60 tahun. Maka tadi muncul statement, apalagi kalau udah usia setengah perjalanan hidup manusia. Artinya, umur kita ini udah umur 30 up. Umur 30 up itu bukan udah, itu sudah bukan umur main-main lagi. Umur 30 up itu udah bukan umur-umuran penasaran dengan dosa lalu dia ngelakuin, penasaran dengan maksiat lalu dia cicip-cicip, ternyata ketagihan. Karena sifatnya maksiat kan kayak gitu ya, nagih. Sifatnya dosa itu, sekali ya dosa yang dilakukan tuh kayak nagih gitu loh. Nagih. Makanya teman-teman, Nabi bersabda, mohon maaf kalau di Instagram koneksi buruk ya. Tapi Instagram, halo, assalamualaikum teman-teman Instagram. Udah bisa ya? Udah bisa lagi nyambung? Tadi sempat terjeda beberapa detik. Kembali lagi by the way, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu
illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi. Ya, saya nggak bilang diri saya itu bebas. Saya nggak bilang diri saya itu suci. Enggak, saya nggak bilang begitu. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa, karena sesungguhnya hawa nafsu itu la ammaratun bisu. Selalu dan cenderungnya tuh ngasih tahu kita untuk berbuat keburukan, kejahilan, kemaksiatan. Ngajak sama yang buruk-buruk terus. Ngajak sama yang jauh dari Allah terus. Makanya teman-teman kembali ke ayat Al-Ahqaf tadi, ayat yang ke-7. Hadza sihrum mubin. Ini masih sihir ini. Jangan dibilang kayak gitu ya sama kebenaran. Iyain aja. Iya nih, saya bisa nih pasti. Dan ternyata, Masya Allah, tabarakallah, kita tuh dalam kebenaran itu nggak diminta. Nggak diminta kecuali untuk lakukan semampunya. Dan kapasitas kemampuan manusia beda-beda. Dan Allah paham itu kok. Allah paham itu. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum. Kamu tuh lakuin aja semampu yang kamu bisa. Di mana kamu tinggal, gimana effort, siapa circle, siapa lingkungan. Tapi Allah minta lewat lisannya Nabi SAW, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan yang terbaik semampu yang bisa kamu lakukan. Yuk lakuin aja yang terbaik. Bisanya kita apa? Atau dalam hadis riwayat Muslim, fattaqullaha mastata'tum. Riwayat Muslim yang sama, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Sama maknanya. Bertakwalah kepada Allah semampu yang kalian bisa. All out, totalitas, zero mistake, perfeksionis. Berulang kali ya teman-teman, kayak ini kena banget di saya dan diingat-ingat banget sama saya pribadi. Kalimatnya adalah, kalau kita untuk dunia itu bisa all out banget, untuk mengejar dunia kita bisa totalitas banget, kita rapikan, kita schedulekan, kita bahkan agendakan, kita bahkan berkorban lebih untuk dunia. Lalu pertanyaannya yang sama, untuk akhirat apa kabar? Apakah kita berjuang dengan perjuangan yang sama? Apakah kita berkorban dengan pengorbanan yang sama? Apakah kita menschedulekan, mengagendakan akhirat kita dengan agenda yang sama? Ataukah justru enggak? Akhirat ala kadarnya aja lah. Padahal kan Allah berjanji. Di antara janji Allah adalah kejar akhirat, dunia akan kau dapat. Gimana cara kita mengejar bayangan? Sebenarnya cara mengejar bayangan itu ya jangan dikejar. Karena semakin bayangan kita kejar, dia akan semakin pergi menjauh. Tapi cara terbaiknya adalah berbalik arahlah. Bukan kamu yang mengejar bayanganmu, tapi justru bayanganmu yang mengejar dirimu. Gitu teman-teman. Bismillah, umur kita kan gak lama ya. Kayak gak ada yang tahu lah sampai kapan. Saya juga gak tahu teman-teman, saya sampai kapan bisa membersamai teman-teman. Tapi di sisa usia kita yang mungkin teman-teman ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang udah 30 up. Mobil khusus buat nasihat diri sendiri dan kita bersama-sama. Kita yang udah setengah perjalanan hidup manusia, yang udah banyak warningnya. Warningnya tuh macam-macam. Ada yang di warning tahu-tahu rambutnya memutih, ada yang di warning tahu-tahu tulangnya melemah, daya ingatnya menurun, lalu makannya udah dibatasi. Oh jangan makan ini ya, ayo sekarang mulai pola makan sehat ya. Itu bismillah, udah mulai. Ayo kita nih mau pulang kok ke Allah. Nanti ini tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang prima, pasangan yang kita cinta, anak-anak yang sebagai perhiasan di dunia, rekening di tabungan kita, itu nanti ditinggalin semuanya. Kita pulang menghadap Allah, kebayang gitu ya. Pulang ke pangkuan Allah, meninggal gitu.
wafatnya di tanah suci Mekah atau Madinah, wafatnya dalam keadaan mati syahid, wafatnya husnul khatimah. Masya Allah, enak banget. Itu kan impian kita bareng-bareng. Mudah-mudahan saling doain. Ini teman-teman yang lagi safar, tolong doakan kami juga. Kami juga pun ketika safar doain teman-teman semua. Semoga teman-teman diberkahi Allah, rezekinya semakin berlimpah penuh berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pasangan anak-anaknya sholih sholihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keleluasaan dan kelapangan hati buat kita bareng-bareng menerima kebenaran. Dan tolong doain kami juga, karena kami tuh kadang nyampein dari apa yang kami sampaikan tuh juga kami hati-hati banget. Jangan sampai yang disampaikan itu nggak kami amalkan. Itu bumerang juga buat kami yang nyampein. Makanya kami juga minta didoakan dari teman-teman supaya kami bisa ngamalkan atau kami bisa menunaikan setiap hal yang kami sampaikan. Itu juga penting banget doa dari teman-teman. Saya nggak pernah bisa memungkiri bahwa saya pun banyak salahnya. Kami pun banyak khilafnya, kami pun banyak kelirunya. Tapi kan tugas kita bukan untuk membiarkan saudara kita dalam kesalahan kan. Tapi kan tugas kita untuk watawassobil haqqi watawassobis sabr. Yuk saling support untuk nasihat menasihati. Gak cukup deh kayaknya baru sekedar teman-teman tuh jadi peneman untuk kita duduk bareng, live bareng tuh belum cukup. Tapi pengennya kita bersaudara, kita sebagaimana kumpul live streaming di live, besok mudah-mudahan kita kumpul lagi di surganya Allah bareng-bareng, kita duduk lagi bareng-bareng. Ternyata terus kemudian kita melihat banyak orang-orang solih dari seluruh negara. Masya Allah. Wah, enak sekali, Masya Allah. Berkah terus ya teman-teman. Sehat-sehat, dimuliakan Allah dunia akhirat. Kita mau tanya jawab. By the way, saling support dalam kebaikan, saling support dalam kebenaran. Ayo kita buka diskusi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, tolong disematkan di kolom pertanyaannya. Jangan di kolom komentar karena takutnya ketiban. Jadi sematkan pertanyaannya di kolom pertanyaan. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga yang sedikitnya ada manfaatnya buat yang berbicara sebelum teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan insya Allah tanggal besok biidznillah, sebentar lagi, tanggal kurang lebih sekitaran tanggal 12 kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian kita nanti ada satu hari menginap di sekitaran bandara. Tanggal 13 kita fly ke Jeddah. Buat teman-teman yang tanggal 13 Oktober besok ini mau umroh bareng kami, dan teman-teman silahkan sahabat bisa mendaftar melalui nomor WhatsApp 0812 63 0812 63 63 63 31 0812 63 63 63 31. Insya Allah biidznillah kita akan umroh bareng-bareng tanggal 13 Oktober 2023 besok. Tanggal 12-nya karena banyak juga yang dari luar Indonesia, ada satu orang dari Malaysia, insya Allah akan membersamai. Yang dari Malaysia nanti kami siapkan penginapan, dan dari luar Jakarta insya Allah kami sudah siapkan penginapan di Ibis Style Bandara. Jadi kita nginep tanggal 12-nya di situ. Baru terus kemudian kita umroh. 0812 63 63 63 31. Itu khusus admin badal haji, badal umroh, haji furoda, dan umroh bersama UIR. Begitu ya teman-teman. Berkah terus. Sekarang kita tanya jawab ya sahabat. Dari Luciana Santoso. Kalau sedekah subuh bisa nggak kita BL celengan? Buka celengan, nanti kalau udah banyak baru dikasihkan. Jawabannya boleh-boleh aja. Dan saran kami disegerakan, itu disegerakan lebih baik. Dari akun Rina Hartatilai 90. Kalau ibu saya disuruh sholat tapi masih menolak karena banyak yang sholat tapi maksiat, itu gimana? Kalau ada yang sholat tapi masih maksiat, kita apresiasi sholatnya. Gimana pun dia tetap masih mau sholat. Dan kita sama-sama saling mendoakan dengan sholatnya itu, insya Allah Allah jaga dia dari perbuatan maksiatnya. Teman-teman izin majuin sebentar ya.
biar lebih gampang bacanya. Arafah hijab Bali. Dari Arafah hijab Bali. Dikatakan hijrah, apakah meninggalkan semua larangan Allah? Jawabannya, hijrah itu kata para ulama adalah berpindahnya, secara bahasa itu berpindahnya seseorang dari satu tempat kepada tempat yang lain yang membuat dirinya jauh lebih baik. Hijrah itu juga bisa dikatakan saat dia meninggalkan apa yang Allah tidak sukai, lalu dia menuju kepada apa yang Allah cintai dan Allah sukai. Jadi itulah makna hijrah. Mudah-mudahan Allah bantu kita buat makin dekat sama Allah. Devi Anjar, mohon doa untuk kehamilan yang ketiga. Saya ini sehat setelah kehilangan 2 putra kami. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang lagi kehilangan, keguguran, wafat putra-putrinya yang dalam usia lagi gemas-gemas dan lagi lucu-lucunya, kami mendoakan Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedang kehilangan Allah ganti yang lebih baik, yang wafat Allah kemudian hadirkan kembali yang salih, yang salihah, yang berbakti sama orang tuanya, bermanfaat bagi banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Itu teman-teman. Dari Atikah Maila, kalau kita menjauhi orang yang suka marah-marah tanpa alasan, apakah kita termasuk zalim? Menjauhkan atau berpaling dari mereka yang menzalimi kita itu diperintahkan Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Wa'arid anil jahilin. Kamu berpaling ya dari orang-orang yang jahil. Juga dalam Quran Allah berfirman, wasbir nafsaka wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kamu sabar atas apa yang mereka ucap dan jangan pedulikan mereka, hajar mereka. Hajar itu artinya bisa dikatakan juga menjauh, jangan pedulikan. Itu hajar, dihajar, jangan pedulikan mereka, tapi tetap dengan cara-cara yang elegan, termasuk menjauh dengan tidak memutus silaturahim. Bolehkah kita sedekah dengan niat rezeki lancar? Jawabannya, jangankan sedekah dengan niat rezeki lancar, nggak sedekah pun kita minta sama Allah supaya rezeki lancar dibolehkan, apalagi bertawasul dengan amal soleh pribadi, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah, minta surga firdaus, surga yang tertinggi, maka dunia akan datang sebagai bonus-bonusnya. Dari Dwi Kusuma udah. Dari Nur Paidah 1205. Kalau di Madinah dan di Mekah pas hari Jumat perempuan itu sholat Jumat atau enggak? Boleh ikut sholat Jumat, boleh juga nunggu di hotel. Dari Dwi Kusuma 2018, bolehkah sedekah subuh untuk mentraktir teman? Sangat boleh, apalagi ini teman-teman dirahmati Allah. Ini luar biasa ya. Salah satu hal yang Nabi paling suka sering lakukan, dan ini salah satu ciri iman Islam yang baik itu adalah it'amut ta'am. Kamu suka bagi-bagi makanan. Dalam bahasa pergaulannya, dalam bahasa tongkrongannya, diterjemahkan kepada suka traktir teman. Maka kalau pas lagi makan, jadilah yang suka mentraktir. Masya Allah, rebutan traktir. Udah aku aja yang bayar, aku aja yang bayar, aku aja yang bayar. Itu bagus banget. Apalagi kata Nabi SAW, la ta'kul ta'amaka illa taqiyah. Jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Begitu teman-teman. Jadi kalau pas lagi apalagi kita tahu beliau bertakwa kepada Allah secara zahiran, bismillah, maka itu lebih berpotensi lagi jadi jariah luar biasa. Gimana sebaiknya ketika suami sudah menyampaikan talak kepada istri? Tergantung talak berapa. Kalau talak 1-2 dalam Al-Quran masih bisa rujuk al-talaqu marratani, Al-Baqarah 229. Itu tolak masih bisa rujuk tuh 2 kali. Kalau udah tolak yang ketiga nggak bisa rujuk lagi kecuali istrinya menikah. Tapi nikah serius, bukan nikah muhalil. Nikah yang main-main aja untuk menghalalkan dari setelah talak ketiganya itu. Saya niat umroh tapi belum kaya, apakah boleh? Soalnya omongan orang bilang sayang uangnya dan segala macam. Berniatlah untuk menunaikan semua amal soleh yang Allah tetapkan. Ya berhaji, ya berumroh, teman-teman. Sebentar ya, di TikTok mati ya. Niatkan untuk melakukan semua amal soleh yang Allah telah tetapkan, ya berhaji, ya berumroh, dan lain-lain. Begitu teman-teman. Termasuk diantaranya
walaupun modal niat itu juga nggak ada masalah. Di TikTok mohon maaf ya kalau mati, teman-teman yang di TikTok bisa pindah ke Instagram aja ya. Ini kayaknya berat deh. Di TikTok nih kayaknya berat. Mohon maaf. Dari 09 WDY ada Mia Nazmiawati. Ustadz mohon doanya untuk kesembuhan kakak ipar saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua yang sedang sakit, untuk semua yang sedang terluka, untuk semua yang sedang kurang enak badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'azibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan ila syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah sembuhkan ya Allah. Ya Allah berkahi beliau ya Allah. Ya Allah jadikan beliau seperti sedia kala bisa membersamai kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kalau suami udah mu'alaf terus setelah menikah 4 tahun balik lagi ke Katolik? Apakah istrinya berdosa minta pisah? Tidak berdosa karena itu uzur syar'i. Dan sebagaimana Nabi SAW pernah putrinya Zainab menikah dengan Abul As. Lalu Abul As itu tidak beriman. Dia kembali kepada kekufuran, kembali kepada kejahilan. Lalu Nabi memisahkan putrinya daripada laki-laki tersebut. Tapi pada akhirnya nanti Abul As itu masuk Islam lagi dan menikahlah kembali dengan Zainab. Begitu teman-teman. Pertanyaan dari Ibu Mita Susanti. Kalau ada teman yang kena depresi dan saya ingin ngajak umroh, apakah itu solusinya? Solusi untuk hal atau sahabat kita yang lagi depresi itu nggak ada solusi lain kecuali kembalinya kita kepada Allah. Setelah semua rasio, matematika, hitung-hitungan, kalkulasi-kalkulasi kita mentok, alhamdulillah. Setelah semua kalkulasi kita sebagai manusia itu mentok, maka solusi terbaiknya itu adalah kembali kepada Allah. Dan kalau bisa, jadikan Allah itu sebagai sumber solusi satu-satunya. Kembalilah kepada Allah. Bahkan sebelum mentok pun kalau bisa kembali kepada Allah. Sebelum mentok, kalau bisa udah kembali kepada Allah. Seperti itu solusinya, termasuk diantaranya berumrah. Insya Allah itu jadi solusi terbaik untuk kita yang lagi down, lagi depresi, lagi kurang semangat. Itu jadi insya Allah jadi kebaikan. Sedekah terbaik untuk orang tua yang sudah meninggal itu apa? Di antaranya wakaf, infak, sedekah, berkurban atas nama beliau, badal umrah untuk beliau, badal haji untuk beliau, menyambung tali silaturahmi dengan karib kerabat beliau yang masih hidup. Lalu dilanjut lagi dengan mendoakan beliau, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dari Maksum Ratian. Gimana caranya agar suami mau sholat 5 waktu? Caranya diajak sholat. Itu caranya. Diajak sholat. Lalu didoakan dan kita contohin aja duluan. Doakan kami yang diuji dengan perjodohan. Semoga Allah memudahkan jodoh dan sama-sama ridho. Amin ya rabbal alamin. Mas Rif Rizky, semoga jodohnya diberkahi Allah. Ketemu orang yang salih-salihah, mengingatkan tentang Allah, dan bahagia sampai surga. Dari Angra Tistia. Apakah mengirim Fatihah kepada orang tua yang telah wafat itu termasuk yang diperbolehkan? Berbeda pendapat di antara para ulama. Berbeda pendapat di antara para ulama. Begitu teman-teman. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dicukupkan dengan Rabbik firli. Kok tanggapan gak bisa dibagikan ya? Pertanyaan lain. Gimana cara untuk mengasih tahu teman bahwa yang dilakukan itu salah? Kadang gak enak. Diberitahu aja dengan cara yang baik. Tentu insya Allah Allah akan menghantarkan kebaikan itu masuk ke relung hatinya insya Allah. Kalau kita sedekah ke anak yang lengan orang tuanya tapi mampu dibanding anak yatim yang mampu. Oh, yang lengkap orang tuanya tapi tidak mampu.
anak yatim, tapi anak yatim ini mampu. Boleh kepada kedua-duanya ya teman-teman. Karena anak lengkap orang tuanya tapi tidak mampu masuk fakir miskin, sedangkan yang tidak punya orang tuanya walaupun dia mampu, dia yatim, begitu. Gimana cara mengatasi kena sihir? Ada 5. 1. Baca Fatihah. 2. Baca Baqarah. 3. Baca spesifik Al-Ikhlas. 4. Al-Falaq. 5. Anas. Tambahin 6. Bersodakoh. Karena kata Nabi, sodakoh itu tolak bala. Salah nggak kalau saya menolak jadi saksi perceraian? Saya menolak jadi saksi perceraian. Maksudnya dalam case apa dulu nih? Allahu a'lam bishawab. Sholat witir bagusnya langsung 3 rakaat atau 2 atau tambah? Witir itu ganjil. Witrun itu kan artinya ganjil. 1, 3, 5 witir. Kalau sholat qobliyah zuhur itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, apa dilakuin? 4 rakaat baru salam. Qobliyah zuhur itu 2 salam, 2 salam. Saya belum lama ditinggal suami meninggal, tapi masih saja teringat terus dengan almarhum. Apakah itu tidak ridho? Ridho biqada'illah itu tidak ada kaitannya dengan menangis atau tidak menangis. Karena Nabi pun juga ketika kehilangan anaknya, putra beliau wafat, beliau menangis. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Lalu jawab Nabi, ini tangisan kasih sayang. Jadi kalau masih ingat itu sangat wajar sekali. Kenapa rasanya susah banget menahan rasa ingin marah kepada keluarga kalau ada suatu masalah? Bersabar. Emang butuh jam terbang. Awalnya dipaksain, paksain untuk gak gampang marah, paksain untuk woles aja, paksain untuk sabar, paksain. Gimana caranya agar kita khusyuk dalam sholat? Sholu sholat al-muaddi, kata Nabi, jadikan ini sholat terakhir. Yang kedua, maknai setiap gerakan dan bacaan sholat. Yang ketiga, equipmentnya harus baik. Tahir, wathiyabaka fatahir, kata Allah dalam Al-Quran. Pakaianmu tuh ya diperhatikan, yang suci, yang bagus, supaya nanti enak juga kita. Gimana cara menghadapi suami yang selingkuh? Bersabar, kalau ada yang bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau nggak ada yang bisa diperbaiki, sudahi, semoga Allah ganti yang lebih baik. Gimana cara mendidik anak biar salihah? Tidak ada pendidikan terbaik kecuali anak pasti berkiblat melihat siapa ibunya, siapa ayahnya. Karena mereka, guru paling dekat mereka, paling usia fitrahnya mereka adalah yang paling dekat mereka lihat. Kalau mereka tinggal sama kita, ya kita lah bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Dan teman-teman jangan biasakan gampang menyerahkan kepada sekolah semata. Karena bukan peran sekolah menyolehkan anak kita. Bukan peran ustazah, ustadz dalam mendidik anak-anak kita. Yang bertanggung jawab mendidik anak-anak kita tuh kita. Maka jangan gampang dan dengan dikit-dikit nyalahin ustadz, ustazah gitu. Tentang kita mendidik mereka. Irna Oktav mau tanya, kalau meninggal masih ada yang tertinggal di dalam tubuh, apakah itu dosa? Oh, mungkin masang pen gitu ya, tidak berdosa. Langsung dikubur saja. Kalau ada yang berhutang kepada kita, lalu kita sudah menagih berkali-kali, tapi belum ada itikat baik, itu gimana? Ada 2, tidak diikhlaskan, ya tetap bakal balik di hari kiamat. Diikhlaskan, insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Tapi tidak diikhlaskan pun bisa jadi Allah sudah ganti yang lebih baik. Alangkah baiknya memberangkatkan umroh orang tua dulu atau kita dulu. Qaddimu li anfusikum. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, setiap kebaikan itu maka dahulukan diri kalian sendiri. Lalu dari Umi Mary's Kitchen, kalau lama tidak dengar tausiah seperti kehilangan sesuatu, semoga Ustadz setiap hari bisa live streaming, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf teman-teman, qadarullah wa masyafa'al, kami itu kan pakai provider Bayu. Bayu itu walaupun anaknya Telkomsel, ternyata di Papua nggak ada Bayu, harus Telkomsel. Sedangkan Telkomsel itu kalau di tethering itu nggak ngangkat kalau live streaming 3. Kan kita live streamingnya 3, TikTok, YouTube, Instagram. Itu biasanya nggak ngangkat. Jadi dia satu provider, satu tuh baru ngangkat. Karena kalau di tethering itu cuma 1. Sebenarnya kemarin live selama di Papua live, tapi hanya di Instagram aja live-nya. Karena segala keterbatasan. Mohon dimaafkan kalau qadarullah kadang-kala belum bisa live streaming. Waktu sedekah subuh itu yang terbaik itu selain subuh ada lagi nggak? Misalnya siang atau sore. Semua waktu terbaik, tapi memang sedekah subuh itu ada yang spesial. Spesialnya diantaranya adalah karena didoakan malaikat, ya Allah kayakanlah mereka yang sedekah subuh, ya Allah miskinkan mereka yang enggan bersedekah. Diantaranya hadis Tirmidzi dan Muslim, Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman, hadis Nabi SAW,
ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Setiap subuh itu ada dua malaikat yang turun kepada kita. Satu mendoakan ya Allah kayakan yang sedekah, yang satu mendoakan ya Allah bangkrutkan yang enggan bersedekah. Makanya kenapa powerful banget sedekah subuh, dan saya termasuk yang merekomendasikan kalau teman-teman bisa sedekah subuh, saya sangat rekomendasikan teman-teman silakan sedekah di waktu subuh. Waktunya itu kapan? Azan kumandang sampai waktu syuruk. Di antara itu bersedekah. Saya merekomendasikan. Sangat rekomen banget. Dan ingat ya teman-teman, sedekah itu nggak melulu tentang harus balik uang juga. Enggak, kadang baliknya itu kesehatan, anak yang solih, anak yang solihah, istri yang pengertian, keluarga yang harmonis, lalu saling support dalam taat, tahu-tahu kita dapat circle baik, tahu-tahu kita kenal sama orang baik, kita dikenalin circle yang baik, tahu-tahu kita dapat penolong. Itu kan sebenarnya konversi dari sedekah yang kita keluarkan. Jadi dikonversikan sama Allah itu nggak mesti uang juga baliknya, tapi kadang yang lain. Terus balik lagi ya, by the way, soal sedekah subuh, saya highly recommended. Karena saya lagi belajar ya teman-teman. Saya lagi belajar untuk mencoba tidak meninggalkan sedekah subuh, walaupun mulai dari nominal yang paling kecil. Dan saya sangat merekomendasikan kalau teman-teman bisa sedekah subuh, kalau bisa coba deh sedekah subuh. Mulai dari yang nominalnya kecilnya dulu, 1.000 gitu ya mungkin ya. Kayaknya kalau 1.000 insya Allah kita semua nggak berat ya. Atau naik sedikit lah, 2.000 lah per hari. Mulai aja 2.000, 2.000, 2.000 di QRIS aja. Teman-teman kan bisa, aduh saya bingung nih kemana. Teman-teman buka grup Sahabat Wir aja. Di Sahabat Wir tuh ada QRIS-nya kan. QRIS Masjid Muhammad Al-Fatih. Langsung di QRIS aja ke situ. Kan QRIS minimal bisa. Bahkan QRIS kalau nggak salah 100 perak bisa ya kalau nggak salah. Kalau emang 2.000 terlalu berat, di bawahnya 2.000 juga nggak masalah. Yang penting latih istiqomah tiap subuh. Dan kalau bisa jangan bolong. Tiap subuh sedekah, QRIS atau transfer atau apapun. Dan kemanapun juga boleh. Begitu teman-teman. Itu tentang sedekah subuh. Minta doanya agar supaya mendapatkan keturunan setelah beberapa tahun menikah. Buat semua teman-teman yang lagi berjuang untuk bergaris dua, semoga Allah mudahkan mendapatkan keturunan yang salih salihah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Jika sedang berhalangan, sedangkan kita ingin mendekat kepada Allah, caranya seperti apa? Istighfar, berzikir, sedekah, majelis ilmu secara online ataupun offline. Lalu terus kemudian memurojaah hafalan Quran yang kita punya. Lalu terus kemudian menyebarluaskan video-video kebaikan. Itu kan cara kita mendekat kepada Allah juga. Allah berfirman Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kalau kamu suka meluaskan syiar agama Allah, itu ciri-ciri hatimu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggal berapa? Mohon maaf teman-teman. Oh, ini kayaknya TikTok mati tuh, paketnya habis nih kayaknya. Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal? Oh iya bener, paketnya habis ini. Tuh kan bener, 0. Pantesan di TikTok mati, mohon maaf ya teman-teman, ternyata paketnya 0. Oh iya. Paketnya 0 ternyata dia. Kita beli dulu berarti. Pantesan aja lagi live streaming mati. Bismillah. Oke, kita lanjut dulu. Saya ditinggal menikah oleh orang yang sudah menjanjikan akan menikahi saya. Ya Allah, ini mak jelek banget kayaknya. Dijanjikan kamu bakal aku nikahi, tapi ternyata hoax. Aduh. Terus gimana sikapnya? Teman-teman, ketahuilah, boleh jadi apa yang kita benci hari ini itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Gak perlu khawatir, jangan risau, jangan gundah. Allah sudah menuliskan takdir terbaik untuk kita. Jangan khawatir ya. Kalau hari ini dia pergi meninggalkan, insya Allah suatu saat mereka akan nyesal. Nyesal telah meninggalkan sosok laki-laki soleh atau perempuan soleh seperti Anda. Barakallahu fikum. Dan Anda pasti diganti sama Allah dengan pasangan yang lebih baik. Fokusnya bukan langsung segera mencari, tapi fokuslah menjadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Oh ya, buat teman-teman, terima kasih banyak udah membersamai
Kita udah jam 7, nggak kerasa udah 1,5 jam kita bareng-bareng di sini. Semoga Allah memuliakan teman-teman, sekeluarga teman-teman, lalu memuliakan kita semua, lalu memberkahi kita dengan ilmu yang gampang kita amalkan. Dan gak lupa, tolong saya dinasihati kalau ada kelirunya. Pasti kayaknya banyak kelirunya juga, tapi ala kulihal gak apa-apa. Kita sama-sama berproses untuk jadi lebih baik. Kekeliruan di hari ini, kalau membuat kita lebih bagus di masa datang, kenapa enggak? Maksud saya gini loh, maksudnya kalau kita salah hari ini, oke, fix, saya salah, saya akuin, oke, ini keliru, besok nggak bakal saya ulangi lagi. Terus dengan kesalahan itu, ke depannya, besok-besoknya kita jadi keren selamanya. Kenapa enggak? Setelah sekarang kita salah, terus besok-besok tuh kita bagus terus sampai kita mati, sampai kita meninggal. Kenapa enggak? Ayo kita jadi hamba yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, di situ ada info kajian, info poster dakwah. Silakan teman-teman tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya ya. Semoga jadi wasilah keberkahan buat kita bersama-sama. Dan setiap teman-teman yang kadang nge-share video, kadang nge-share poster, terima kasih banyak ya teman-teman udah berkenan nge-share. Insya Allah tuh jadi jariah buat kita bareng-bareng. Insya Allah jadi kebaikan buat kita bersama-sama. Sehat-sehat terus ya teman-teman. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.